Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masnawati, NIM 0508570008 dari program studi S1 Sistem Informasi UP BJJ 83 Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan memperhatikan tugas 2 mata kuliah basis data. Adapun tugasnya dari ERD ini akan dibuatkan tabelnya ke dalam MySQL. Baiklah, langsung saja. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka exam control panel yang telah diinstal sebelumnya. Kemudian start Apache dan MySQL. Setelah selesai, kita langsung saja membuka CMD atau command prompt dengan mengklik Windows R lalu OK. Di sini kita akan membuat basis datanya. Ada dua cara. Yang pertama cara konsol melalui command prompt, juga melalui konsol PHP MyAdmin. Yang pertama kita akan membuat tabel pasien. Tapi sebelumnya terlebih dahulu kita akan membuka folder MySQL. Lokasinya ada di exam MySQL, kemudian bin. Jika sudah seperti ini, berarti masuk ke MySQL dengan baik. Untuk melihat database, kita bisa menggunakan perintah source database yang terdaftar. Selain ini, kita juga dari MyAdmin. Ini summary. Selanjutnya kita akan membuat basis data dari ERD ini. Karena berhubungan dengan sistem rumah sakit, kita namakan saja dengan database-nya rumah sakit. Create database rumah sakit. Oleh selesai dibuat, jangan lupa kita aktifkan use database rumah sakit.
Sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel yang akan dimasukkan ke dalam database rumah sakit. Yang pertama kita akan membuat tabel pasien. Jadi ini nama tabelnya, dalam kurung nanti adalah atribut-atribut yang digunakan di tabel pasien. Untuk formatnya ID pasien, sebagai ID maka kita tambahkan primary key. Jangan lupa untuk increment sehingga ID-nya akan otomatis bertambah ketika datanya bertambah. Kemudian kita lanjut di atribut-atribut selanjutnya. Nama pasien dan selanjutnya nanti. Baik, jika sudah muncul seperti ini, artinya tabel telah berhasil disimpan ke dalam database. Untuk memastikan, kita bisa melihat di sini sudah ada database rumah sakit di mana terdiri dari satu tabel yang baru saja kita buat di dalam command prompt, tabel pasien dengan atributnya sesuai yang kita buat tadi. Kemudian ini cara pertama. Kemudian cara yang kedua bisa kita buat dalam halaman PHP My Admin. Kita klik baru, kemudian nama tabelnya kita masukkan di sini. Kita tulis tabel dokter. Untuk tabel dokter akan terdiri dari ID dokter, seperti di konsol tadi kita menambahkan primary key.
kita akan menambahkan beberapa kolom lagi. Untuk nomor HP spesialis kita tambahkan 3. Waktu kerja. Jika sudah, selanjutnya kita klik simpan dan tabel berhasil kita buat seperti ini. Itu adalah cara kedua membuat tabel. Selanjutnya tabel berikutnya kita akan melanjutkan ke konsol. Tabel selanjutnya kita buat adalah tabel administrator. Selanjutnya tabel daftar admin. Selanjutnya tabel pasien dokter.
Dan yang terakhir adalah tabel daftar. Oke, sudah selesai. Untuk melihat keseluruhan tabel yang kita buat, dapat menggunakan perintah subtable. Ada 6 tabel. Selain itu kita juga cek melalui PHP MyAdmin. Ada 6 tabel juga. Selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel. Kita bisa melihatnya di menu desainer. Kemudian sebelum lanjut ke sini, kita harus menentukan dulu foreign key dari masing-masing tabel relasi yang kita buat. Untuk tabel relasi sendiri pada database rumah sakit ada 3, yaitu tabel daftar. Tabel daftar adalah relasi dari administrator pasien, dokter admin, relasi dokter administrator, dan pasien dokter, relasi dari pasien dan dokter. Pertama kita ke daftar, struktur ID pasien dan ini adalah merupakan ID. Kita akan ubah indeksnya. Lainnya lalu indeks, lalu OK. Jika sedang tanda kunci warna perak seperti ini, itu menandakan bahwa pada MyIdentikey ini sudah berhasil. Kita akan lakukan pada yang lain. Dokter admin juga kita tambahkan. Dan yang terakhir adalah pasien dokter. Jika sudah selesai, kita kembali ke menu desainer. Pertama tadi adalah dokter dan pasien dokter. Kita pilih ini, kemudian cari klik relationship. Kita pilih kunci rujukannya. Lalu
dokter adalah ID dokter yang menjadi variabel K di pasien dokter. Lalu kita klik OK. Sudah selesai, kita lanjut lagi. Nanti terakhir kita rapikan tabelnya. Kemudian pasien juga menjadi variabel K di tabel daftar. Begitu juga dengan ID admin. Kemudian ID dokter di tabel dokter. Kemudian admin, ID admin yang menjadi variabel K di dokter admin. Baik, kita coba merapikannya. Seperti ini bentuk relasinya. Kenapa, Ibu? Selanjutnya kita memperhatikan DMN. Yang pertama adalah insert atau memasukkan data. Kita akan coba masukkan data ke dalam tabel pasien. Kita akan melalui cara konsol. Perintahnya adalah insert into pasien. Kemudian kita referensikan atributnya akan kita
pasien, nama pasien, alamatnya, dan jenis kelamin. Setelah itu kita masukkan videonya. Ini satu untuk pertama, nama pasien kita ambil nama saya sendiri, Mas Nawati. Kemudian untuk karakter kita tambahkan seperti ini. Kemudian alamat, jenis kelamin P, perempuan. Kita coba save. Oke, sudah selesai. Kita lihat di PHP My Admin. Sudah ada Mas Nawati. Selanjutnya kita akan coba menambahkan data melalui PHP My Admin. Jadi kita akan tambahkan di sini nama pasien, Baco, alamat Kolaka, jenis kelamin laki-laki. Kita kirim. Jadi ketika kita memasukkan atau mengirim, akan muncul query seperti ini, persis dengan yang kita ketikkan di konsol tadi. Jadi caranya sama. Selanjutnya bisa kita tambahkan juga di tabel dokter ya. ID-nya 1, nama dokter Izan Kolaka, tanggal lahir, ID-nya 1, Dokter Ihsan, pasien kita ambil Mas Nawati, tanggal periksanya tanggal 7, lalu kita kirim. Baik, itu dia perintah insert. Kemudian kita lanjut ke perintah select. Jadi select ini menampilkan data. Untuk select secara umum menampilkan semua data seperti ini, select bintang from pasien. Ada 2 data tadi muncul semua. Sama dengan di ada 2 juga. Kemudian jika kita hanya ingin menampilkan beberapa atribut saja, seperti
seperti atau nama pasien saja atau jenis kelamin saja, bisa dengan cara select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, untuk menampilkan 2 atribut saja. Kemudian ada juga select bersyarat dengan untuk kondisi tertentu. Contohnya ingin kita menampilkan pasien jenis kelamin laki-laki, select nama pasien dan jenis kelamin, where. Jadi where ini untuk penentuan kondisinya, dan jenis kelamin sama dengan L. Ada yang kurang rumusnya. Select nama pasien, jenis kelamin from pasien, ya ini cuma muncul satu data jenis kelamin laki-laki. Kemudian kita juga bisa membuat atau menampilkan select dari beberapa tabel atau join antar tabel. Yang seperti ini, misalnya kita ingin menampilkan select P ini adalah alias dari P pasien, PD adalah alias dari pasien dokter, D adalah alias dari tabel dokter. Kita ambil data dari tabel pasien yang aliasnya P, kita joinkan dengan tabel pasien dokter dengan alias PD, di mana kondisi joinnya on P ID pasien sama dengan PD ID pasien. Maksudnya adalah menampilkan di mana ID pasien pada tabel pasien harus sama dengan ID pasien pada tabel pasien dokter. Dan kita joinkan pula pada tabel dokter dengan alias D, di mana ID dokternya harus sama. Oke, seperti ini sudah muncul. Jadi itu adalah join antar tabel. Untuk berikutnya kita akan mencoba fungsi matematika.
Misalnya kita akan mencari berapa jumlah data di tabel pasien. Select count ID pasien from pasien. Sini menampilkan ada 2 data. Karena data kita olah bukan angka, maka belum bisa kita coba. Tapi untuk struktur perintahnya sama. Kemudian untuk fungsi string, misalnya kita akan mengambil data yang awal katanya diawali dengan KO. Select, jadi menampilkan semua data pasien di mana menggunakan perintah left, artinya diambil dari kiri dan merujuk pada atribut alamat pasien atau kolom alamat pasien. Kita ambil 2 karakter pertama. Jadi mencari atau menampilkan data di mana alamat pasiennya itu diawali dengan KO. Seperti ini. Jadi seperti ini. Menampilkan data diawali dengan KO. Kemudian selanjutnya adalah select order. Untuk select order ada 2 tipe. Yang pertama ascending dan descending. Ascending untuk mengurutkan data itu dari yang terkecil dan kebalikannya dari yang besar. Kita coba mempraktekkan menampilkan data. Select bintang from data. Kita order berdasarkan ID pasiennya dengan menggunakan tipe order descending. Jadi menampilkan ID pasien yang tinggi terlebih dahulu. Baik, itu adalah perintah select. Kita lanjut di fungsi selanjutnya, yaitu update. Kita langsung saja melakukan update pasien. Set. Jadi ini adalah data. Set nama pasien menjadi AIM. Penting untuk diperhatikan untuk mengubah atau mengupdate data, kita harus memberikan kondisi data yang mana jika tidak nama pasien akan terubah dengan AIM. Where ID pasiennya sama dengan 2. Jadi kita akan mengubah pasien 2 ini menjadi AIM seperti itu. Oke, sudah selesai. Kita coba lihat lagi. Oke,
sudah berubah menjadi ain. Oke, kita lanjut lagi. Perintah selanjutnya adalah delete. Untuk delete sama formatnya dengan update tadi, harus menggunakan kondisi atau where. Misalnya kita delete data dari pasien, kondisinya adalah ID pasiennya sama dengan 2. Agak kurang ya. Oke. Pasien. Oke, selesai. Kita coba tampilkan lagi. Bisa 1 data. Oke. Sudah terlihat sisa 1 data. Baik, itu saja yang dapat saya praktikkan terkait tugas praktikum 2 mata kuliah basis data. Dan telah saya paparkan hasilnya di sepanjang video tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.